bisa mencapai Rp300 per kilogram ya. Jadi kalau 1 tonnya bisa 300.000 per tonnya teman-teman ya. Jadi itu adalah upah yang diberikan untuk tenaga pemanenan di daerah saya teman-teman ya. Udah merah, udah siap panen nih. Yang ini masih hitam, tapi hitam muda nih teman-teman ya. Jadi ini udah siap panen untuk besok ini. Yang ini budanya seperti ini teman-teman ya, merah, hitam, kemerahan. Kalau yang hijau, hitam kehijauan ini belum tua teman-teman ya, jadi belum siap untuk dipanen. Jangan ke atas. Kurang ngising, sih. Iya. Saya ngelek saya kan apa ya? Nah, jadi ngomongin masalah apa ya? Ini tadi habis nyadap karet teman-teman ya. Jadi pisaunya cuman saya taruh di pohon pisang seperti ini. Karena udah panjang gagangnya ya, karetnya udah tinggi-tinggi, jadi males bawa pulang. Jadi saya taruh simpan di pohon pisang seperti ini teman-teman. Oh yang ngomongin masalah sawit teman-teman ya, seperti judulnya yaitu berapa sih upah untuk pemanenan, tenaga kerja pemanen sawit teman-teman ya. Jadi untuk setiap daerah memang mungkin berbeda-beda ya, tapi kalau untuk daerah saya itu upah pemanenannya itu bervariasi teman-teman ya, antara 150 sampai 300 rupiah per kilogram ya. Jadi kalau 1 kilonya 1.500, jadi kalau 1 kilonya 150 berarti 100 kilonya 15.000, dan 1 tonnya itu 150. Kalau untuk area pemanenannya yang agak susah, jadi itu tergantung dari tingkat kesulitannya juga teman-teman ya. Kalau tingkat kesulitan pemanenannya itu agak susah, dia bisa mencapai 300 rupiah per kilogram ya. Jadi kalau 1 tonnya bisa 300.000 per tonnya teman-teman ya. Jadi itu adalah upah yang diberikan untuk tenaga pemanenan di daerah saya teman-teman ya. Kalau daerahnya datar dan pohonnya masih rendah-rendah seperti ini ya, upah panennya masih kecil teman-teman ya, antara 150 rupiah per kilogram atau 150.000 1 tonnya per tonnya. Tapi kalau dia udah pokok tinggi dan areanya itu agak susah ya, misalnya agak berbukit ataupun agak jurang gitu, dia bisa mencapai 300.000 per kilogram. Bisa mencapai 300 rupiah per kilogram atau 1 tonnya 300.000. Jadi mungkin untuk setiap daerah berbeda-beda ya. Mungkin kalau daerah teman-teman semua upahnya juga berbeda dengan daerah tempat saya teman-teman. Mungkin itu disesuaikan dengan upah rata-rata juga di daerah masing-masing ya, ataupun juga UMR ya. Jadi untuk itu sangat berbeda antara daerah satu dengan daerah lain, seperti yang terjadi pada daerah saya seperti ini teman-teman. Ini kalau di kebun sawit saya ini termasuk dalam kategori kebun sawit pokok rendah dengan tingkat pemanenan yang masih mudah ya, atau tingkat pamanannya belum sulit ya, karena pohonnya masih rendah dan juga tanahnya itu datar ya, enggak berbukit ataupun berjurang seperti
seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Ini belum saya semprot soalnya kemarin tukang semprotnya masih sibuk ya, jadi sempat untuk penyemprotannya teman-teman. Jadi nanti ini rencananya habis saya pupuk terus habis saya semprot terus dipupuk teman-teman ya, biar pertumbuhan tanaman sawitnya itu bagus, buahnya juga bagus. Kalau untuk pemupukan yang masih usia 3 tahun seperti ini, kita harus mengutamakan untuk pertumbuhan daripada batang dan daunnya teman-teman ya, karena ini adalah proses pertumbuhan dari awal tanam. Ini harus benar-benar kita perhatikan supaya nanti pada saat dia tumbuh besar, dia sudah memiliki batang yang besar dan juga daun yang bagus, sehingga pertumbuhan batangnya itu bagus dan sehingga akan berpengaruh juga pada buahnya teman-teman. Jadi kalau untuk usia yang seperti ini, bagusnya itu kita pupuk urea dulu teman-teman, urea. Nanti kita 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali kita selingi lagi dengan pupuk yang lainnya ya teman-teman. Yang penting adalah kita utamakan untuk pertumbuhan daripada tanaman kelapa sawitnya teman-teman. Nanti kalau udah agak besar, tinggi, jadi kita optimalkan untuk pembuahan. Jadi kita kita optimalkan untuk pemupukan buah ya, seperti NPK seperti itu ya teman-teman, seperti Ponska, pokoknya yang mempunyai mengandung pupuk yang mengandung untuk menutrisi buah teman-teman ya, biar buahnya banyak, bunganya banyak, sehingga hasil panennya pun nanti juga banyak teman-teman. Jadi yang harus diperhatikan untuk pemupukan pada sawit pokok rendah adalah pertumbuhan daripada tanaman sawitnya ya, baik dari batang maupun daunnya. Kalau batangnya gede, buahnya juga banyak, dan juga hasil panen nanti juga akan banyak teman-teman. Tapi kalau buahnya kecil, kurang perawatan dari pertama kita penanaman, nanti juga buahnya akan berpengaruh pada buah, hasil panennya juga akan rendah, kan akan merugikan diri kita sendiri teman-teman. Jadi harus kita optimalkan, kita fokuskan untuk pertumbuhan tanaman batang dan daunnya teman-teman ya, karena ini masih di awal penanaman atau usia masih muda, sawit yaitu masih usia 3 tahun teman-teman. Jadi itu beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk bertani sawit teman-teman ya, khususnya bagi pemula seperti saya itu harus diperhatikan benar-benar, karena kalau tanaman sawit ini memang butuh perawatan yang cukup ekstra ya teman-teman ya. Kalau kita biarkan aja ditanam nggak diapa-apain ya kurang bagus juga ya, pertumbuhannya maupun buahnya nanti kurang bagus hasilnya teman-teman ya. Jadi memang benar-benar butuh perawatan yang khusus, perawatan yang optimal, yang ekstra ya, supaya hasilnya nanti juga memuaskan kita sebagai petani sawit teman-teman. Oke, jangan sampai upah operasional kita ataupun biaya operasional kita lebih besar daripada pemasukan kita ya, pendapatan kita ya. Misalnya buahnya sedikit, udah kita membayar upah untuk pemanenannya, perawatannya, belum lagi pemupukannya kan. Jadi berapa yang haruskan kita dapatkan keuntungan daripada bertani sawit tersebut teman-teman ya. Jadi itu harus kita perhitungkan masa-masa dari awal ya, perawatannya daripada kebun kelapa sawit ini teman-teman. Oke, jadi mungkin itu aja untuk share pada video kali ini teman-teman ya, tentang upah untuk pemanenan kelapa sawit ya, dan juga perawatan kebun sawit itu memerlukan perawatan yang cukup ekstra ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua sesama petani sawit ya. Jangan lupa untuk tonton terus videonya Kang Rakil sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video dari Kang Rakil ya, video terbaru dari Kang Rakil. Oke, buat teman-teman semua sama pejuang tandan berduri, semangat tandan berduri, salam tandan berduri.